Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan karena kita masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk saya karena dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada ketiga gembala GBI Agrave yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12. Coba kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12. Ini ayat yang sudah familiar sekali, bahkan mahasiswa-mahasiswi pun udah menghafalnya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Coba kita buka Alkitab kita, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Kalau semuanya sudah menemukannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan nanti Tuhan kami akan menyampaikan segala pergumulan doa kami. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau pimpin kami, berikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik pada malam hari ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempelajari dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Dan ini adalah ayat yang sangat penting bagi kehidupan kita orang Kristen. Ayat yang sangat penting bagi kehidupan kita orang Kristen. Karena kenapa? Karena di sini banyak hal yang harus kita lihat nantinya. Banyak hal yang harus kita lihat. Karena kita lihat dunia ini adalah dunia yang sangat jahat. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Dan dunia ini ada juga orang-orang yang percaya yang ada di dunia ini. Dan orang-orang yang percaya ini banyak terhimpit oleh dunia ini. Mereka terhimpit dan ditekan oleh dunia ini. Namun apa yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan? Namun apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Ini pertanyaan besar bagi kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pada malam hari ini kita akan melihat apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya selama kita ada di dunia ini. Apa? Kita lihat ayat yang pertama, ayat yang ke-12. Katanya bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita ini adalah ekspresi hati yang sangat gembira, sangat senang. Yang muncul dari kehidupan seseorang. Entah dia mendapatkan suatu pekerjaan yang sangat indah, dia bersukacita. Entah dia mendapatkan hadiah yang sangat istimewa, mungkin hadiah mobil, rumah yang sangat mewah, itu sangat sukacita. Bahkan pada hari ulang tahunnya, siapa di sini yang pada hari ulang tahunnya sedih? Oh murung gitu, siapa? Nggak ada. Pada hari ulang tahunnya pasti sangat senang begitu. Karena ternyata saya bertambah usia lagi. Tambah tua lagi. Nah, ini sangat sukacita. Namun apa yang kita bersukacita sebagai orang percaya apa? Apa dasarnya seperti itu? Sehingga kita bersukacita. Orang dunia sana menerima mobil mewah, mereka bersukacita. Kita orang percaya bersukacita karena apa? Ini pertanyaannya. Coba kita lihat Alkitab kita, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 10, ayat 20. Katanya di sini, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Seringkali saudara, Alkitab itu seringkali menekankan kepada kita bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah katanya. Ini ayat yang sangat familiar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Mengatakan bersukacitalah senantiasa.
Ini menekankan kembali kepada kita. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 di situ menekankan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini bagi kita yang sudah percaya, kita bersukacita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, saudara. Bukan di luar Tuhan. Orang di luar sana bersukacita di luar Tuhan, namun kembali lagi murung. Tetapi kita orang percaya bersukacita ada di dalam Tuhan. Bahkan dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 20 ini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, atau ada namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Sebagai pertanyaan besar bagi kehidupan kita, kapan nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan? Kapan? Kapan? Apakah saat kita masih berdosa? Kapan nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan? Kalau kita lihat dalam Alkitab, semua orang di dunia ini tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua keturunan Adam semuanya berdosa. Itu tandanya kita semua, nama kita semua yang berdosa ini tidak terdaftar dalam kitab di surga. Karena kita adalah orang berdosa. Mana mungkin orang yang berdosa ini ada dalam kitab kehidupan itu? Dalam kitab di surga mana mungkin? Kalau ada namanya dalam kitab kehidupan sudah di surga, untuk apa dia ada di dunia ini lagi begitu? Dia kan orang yang sudah tercatat namanya di surga. Orang yang sudah pasti diselamatkan. Ada dalam kitab kehidupan. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang mati karena dosa kita, makanya nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kita lihat ayat yang sering kita gunakan itu yang menyatakan bahwa semua orang di dunia ini sudah berdosa. Roma pasal 3. Roma pasal 3 itu membuktikan bahwa kita itu adalah semua orang yang sudah berdosa seperti itu. Coba kita lihat dulu Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini bukan hanya sebagian orang, tetapi semua orang, bukan hanya sebagian begitu. Kalau sebagian orang, wah ini bahaya ini. Semua orang telah berbuat dosa. Bahkan kalau dalam Roma pasal 5 ayat 12-nya katanya apa? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa, dan nama satu orang pun yang berbuat dosa ini tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Bahkan tidak tercatat di surga sesuai dengan Lukas pasal 10 ayat 20. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya nama kita tercatat di surga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang diperintahkan oleh Alkitab? Selesaikan dosa itu. Selesaikan dosa itu, barulah nama kita tercatat di surga. Bagaimana cara menyelesaikan dosa kita? Kembali lagi ke pertanyaan itu. Bagaimana caranya menyelesaikan dosa kita supaya ada nama kita terdaftar di surga? Menyelesaikan dosa itu. Mengakui diri orang berdosa kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus telah mati menanggung segala dosa kita. Maka pada saat kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi tanda atau milik kepunyaan Allah. Pada saat percaya itulah nama kita akan terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga. Pada saat kita percaya itulah nama kita terdaftar di surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, nama kita terdaftar di surga itu ketika kita percaya. Ketika kita percaya. Dan walaupun nama kita terdaftar di surga, apakah nama kita itu masih bisa dihapus? Itu kan pertanyaan lagi selanjutnya. Apakah nama kita itu masih bisa dihapus dari kitab itu? Dari kitab kehidupan itu. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Jangan hanya kita percaya, percaya begitu saja lalu kita melepaskan iman kita. Jangan. Karena ada peringatan besar bagi kita dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Apa di situ dikatakan? Ini semua kayaknya sudah hafal ayat ini. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6.
Katanya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Lalu ayat 5-nya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, bagi orang yang sudah diselamatkan dan tercatat namanya di dalam kitab kehidupan, lalu mereka meninggalkan iman mereka, apa yang terjadi? Nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat satu ayat. Wahyu pasal 3 ayat 5. Coba kita lihat. Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Katanya seperti ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Oh, ini siapa yang berpegang teguh kepada imannya, dia akan dikenakan pakaian putih. Berarti tidak sia-sia dia jadi percaya, jadi orang percaya. Tidak sia-sia dia percaya Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Akan diakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Bagi siapa ini? Bagi orang yang menang. Bagi orang yang berpegang teguh kepada imannya. Bagi orang yang tidak melepaskan imannya. Namanya akan diakui seperti itu. Lalu bagi orang yang tidak mengakui, bagi orang yang melepaskan imannya, apa yang terjadi? Malang sekali nasibnya seperti itu. Dia melepaskan imannya sendiri. Inilah yang namanya murtad tadi dalam Ibrani pasal 6. Inilah yang namanya murtad. Jadi orang yang murtad ini tidak mungkin dibaharui kembali lagi. Tidak mungkin. Orang yang murtad ini akan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dalam Mazmur pasal 69. Dalam Mazmur pasal 69 mengatakan demikian. Mazmur pasal 69 ayat ke-29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan itu. Saudara, ada indikasi yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Bahwa kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Kita harus percaya sampai maut itu menjemput kita seperti itu. Sampai akhir hidup kita. Jangan kita lepaskan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya bagaimana? Apakah nama mereka juga tercatat dalam kitab kehidupan? Tadi saya katakan, orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Merekalah yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Lalu orang yang tidak percaya bagaimana? Orang yang tidak percaya memang tidak akan dicatat dalam kitab kehidupan namanya. Karena mereka memilih untuk tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu tidak akan dicatat dalam kitab kehidupan. Coba kita lihat Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17. Ayat 8. Ini juga ayat yang sering dipakai oleh kelompok Calvinisme. Ini Wahyu pasal 17 ayat 8. Di sini mengatakan, adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tinggal, yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata orang yang sama sekali tidak pernah percaya memang tidak pernah dicatatkan dalam kitab kehidupan. Orang yang
tidak pernah sama sekali percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan tidak pernah menyelesaikan dosanya, tidak mengakui diri orang berdosa, ini memang tidak pernah dicatatkan namanya dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita kita yang sangat besar adalah ketika nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, ketika kita percaya. Namun banyak konsep yang salah menggunakan ayat ini. Bahkan ada yang mengatakan semua orang yang pernah hidup di dunia ini namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Ada yang bilang, oh semua orang yang telah hidup di dalam dunia ini namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Sudah tercatat. Katanya kalau mereka mati, kalau mereka tidak percaya dan mereka mati, nama mereka akan dihapus. Kalau mereka percaya dan mati, nama mereka tidak akan dihapus katanya. Wah, ini tidak spesial sekali namanya gitu. Tidak spesial sekali. Oh, udah dicatatkan. Tidak spesial lagi bagi kita. Padahal buku nyanyian kita mengatakan ada nama baru dalam surga. Ini spesial nih, spesial sekali. Namun kalau sudah tercatat semua nama orang di dunia ini, baik yang sudah berdosa, baik yang ini, oh ternyata ini bertentangan juga dengan ayat yang baru kita baca. Wahyu pasal 17 ayat 8. Ternyata ada nama yang tidak tercatat. Mereka yang tidak percaya itu. Jadi konsep bahwa nama manusia semuanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan yang hidup di dunia ini adalah konsep yang salah. Yang tidak bisa dibenarkan. Ini adalah konsep yang salah. Karena Alkitab membuktikan bahwa ada orang yang memang tidak pernah dicatat dalam kitab kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kita harus memahami bagaimana nama kita dituliskan dalam kitab kehidupan. Jangan sampai kita mengangkat konsep mereka yang mengatakan semua nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ada satu lagi yang sangat spesial katanya. Nama orang yang telah dipilih oleh Tuhan sudah dicatat sejak kekekalan. Dengan menggunakan ayat yang ini. Ayat Wahyu pasal 17 ayat 8. Nama orang yang sudah dipilih sudah dicatat sejak kekekalan. Dan nama orang yang tidak dipilih sudah dicatat sejak kekekalan. Atau minesta terhingga. Sejak kapan begitu? Sejak kapan mereka membalikan ayat yang Wahyu pasal 17 ayat 8. Oh, orang yang tidak percaya aja sudah ada yang dicatat. Begitu juga lah dengan orang yang sudah percaya inilah. Udah dipilih ini. Makanya mereka mempunyai konsep bahwa orang yang dipilih ini sudah dicatatkan namanya di surga. Namun kalau kita bertanya, apakah kamu adalah salah satu orang yang dipilih itu? Apakah nama kamu sudah ada terdaftar dalam kitab kehidupan? Maka mereka akan menjawab, tidak tahu. Tidak tahu. Karena itu terserah Tuhan, karena Tuhan yang catat. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita bahwa Filipi pasal 4 ayat 3 mengatakan apa? Coba kita lihat dulu. Filipi pasal 4 ayat 3 mengatakan apa di situ? Katanya begini, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini sudah diketahui oleh Rasul Paulus. Nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Teman-temannya. Paulus juga seperti itu. Dia ketahui bahwa dia adalah orang yang sudah percaya. Karena dia tahu ketika dia percaya namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Berbeda dengan konsep Calvinisme ini. Mereka tidak tahu karena kalau nama mereka itu sudah dipilih atau tidak. Jadi percaya membabi buta namanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita kita yang sangat besar itu adalah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Inilah sukacita kita yang sangat besar. Dan apa tadi? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa yang kita tunggu sebagai orang Kristen? Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Pengharapan apa? Yaitu pengharapan kita akan diangkat oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita diangkat oleh Tuhan. Kita tidak lagi mengalami kesusahan itu. Kita tidak lagi mengalami kesusahan-kesusahan itu.
Namun ada yang percaya bahwa orang percaya ini masih mengalami kesusahan itu. Biarlah mereka yang mengalami itu. Kita yang ada pada saat ini, yang percaya pada Yesus sungguh-sungguh, tidak lagi mengalami hal itu. Kita percaya akan hal itu. Karena kita punya pengharapan kita akan diangkat. Diangkat ketika Dia datang nanti. Dan ini ayat yang sudah familiar sekali, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 4, coba kita buka. 1 Tesalonika pasal 4. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Dia mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini pengharapan kita yang sangat besar, saudara. Ini pengharapan kita yang sangat besar, bahwa kita akan diangkat. Kita tidak lagi mengalami masa kesusahan itu, tribulasi itu. Kita tidak lagi mengalami hal itu. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Inilah pengharapan kita akan selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita kita yang sangat besar bukanlah mendapatkan hadiah istimewa, bukanlah mendapatkan mobil mewah, bukanlah mendapatkan pekerjaan yang sangat indah, bukanlah mendapatkan rumah yang sangat mewah, tetapi sukacita yang sangat besar bagi kita adalah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, nama kita tertulis di surga. Inilah yang menjadi sukacita kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dan pengharapan kita adalah diangkat oleh Bapa seperti itu. Kita diangkat bersama-sama. Baik yang sudah mati, yang ada di dalam Kristus, baik yang masih hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah poin pertama kita pada malam hari ini. Coba kita lihat lagi poin kedua kita. Di ayat yang sama dalam Roma pasal 12. Ayatnya yang ke-12, di situ mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Kita sudah melihat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di dunia ini adalah dunia yang jahat. Dunia ini dunia yang berisikan orang-orang berdosa. Dunia ini berisikan manusia-manusia yang bejat seperti itu. Orang percaya hidup dalam golongan-golongan orang ini, tapi mereka berusaha untuk tidak hidup seperti orang fasik di dunia ini. Tetapi orang percaya hidup yang saleh di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Namun orang percaya ini pasti banyak tekanan dari berbagai pihak. Banyak tekanan, saudara. Banyak tekanan, bukan hanya dari tekanan, kalau kita yang sekarang ini kuliah di sini, kita ditekan oleh keluarga. Keluarga kita belum percaya, kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita berusaha untuk memenangkan keluarga kita, namun mereka tidak mau mengikuti kita. Kita ditekan bagaimana kita harus memenangkan mereka. Bahkan ada dari pihak lain, pihak luar menekan, pengajaran ini tidak baik seperti itu. Kita ditekan dari berbagai macam pihak. Karena iblis bekerja untuk melawan orang-orang yang benar ini. Karena mereka tidak mau banyak orang yang sudah diselamatkan, yang akan diselamatkan seperti itu. Mereka ingin orang-orang yang ada di dunia ini ikut mereka semua. Padahal kita mau bahwa orang yang belum diselamatkan, mereka harus diselamatkan. Dan katanya sabarlah dalam kesesakan. Ya, kita harus bersabar. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini, Tuhan pasti akan membalasnya. Tuhan pasti akan membalasnya. Kita hanya butuh bersandar kepada Tuhan. Kita hanya butuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membalas itu semua. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Apa kata Tuhan di situ? 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Ayat 9, di sini mengatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, Tuhan tahu menolong orang-orang saleh dari berbagai tekanan, dari berbagai kesesakan, dari berbagai kejahatan dunia ini. Tuhan tahu menolongnya.
Dan Tuhan juga tahu membalas apa yang mereka lakukan kepada anak-anak Tuhan, kepada anak-anak Allah, kepada hamba-hambanya. Tuhan tahu, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Kita perlu tahu itu. Jadi apapun kesesakan, apapun yang dilakukan oleh dunia ini untuk menekan kita dari berbagai pihak, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu menolong kita. Tuhan tahu mengangkat kita dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Karena kita mempunyai tujuan yang baik untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bersabar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, sabar inilah sifat kita. Sabar inilah salah satu dari buah roh juga ada. Seperti itu. Jadi ini harus kita punya kesabaran yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita lakukan nanti-nantinya, kita jalankan dengan baik. Walaupun berbagai tekanan menekankan kita, tetapi kita tidak goyah karena Tuhan beserta kita. Dan poin yang terakhir untuk kita pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-12 juga katanya, dan bertekunlah dalam doa. Dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan dalam Alkitab mencatatkan bahwa tetaplah berdoa. Dalam Kolose pasal 4 ayat 2, coba kita lihat dulu. Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Satu-satunya alat komunikasi kita dengan Tuhan adalah kita berdoa. Kita minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita bisa melewati masa-masa kesusahan, kesukaran yang ada di dunia ini. Masa-masa yang begitu jahat yang muncul dari dunia ini. Dari orang-orang yang jahat yang ada di dunia ini. Inilah yang kita lakukan, berdoa. Makanya pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk melakukan doa jemaat. Karena kita tahu bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh karena itulah kita semua hadir pada malam hari ini untuk berdoa secara jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga hal inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yaitu bersukacita dalam pengharapan. Karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan kita berpengharapan akan diangkat oleh Yesus, akan diangkat nantinya ketika Yesus datang di atas awan-awan. Dan pada saat itulah kita diangkat semuanya yang ada di dalam Tuhan. Dan juga sabarlah walaupun kesesakan dunia ini menghimpi kita dari berbagai sudut. Maka kita yang kita lakukan adalah bersabar dan berdoa. Minta kekuatan pada Tuhan. Maka kita akan bisa menjalaninya dengan baik. Oleh karena itu sekian firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan bisa membuat kita lebih untuk melihat lagi bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Dan kami sangat bersukacita dan bersyukur Tuhan. Karena nama kami terdaftar di surga. Dan karena kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa pengharapan kami tidak sia-sia, bahwa kami akan Engkau angkat nanti ketika Engkau datang kembali. Bapa di surga, pada malam hari ini, inilah yang kami renungkan. Biarlah ini tertanam dalam hati kami dan menjadi pembelajaran bagi kami semua. Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.